Suara langkah kaki pasukan Patih Garuda di luar istana Andaru terdengar dari dalam istana. "Semuanya berangkat!" teriak Patih Garuda disambut oleh seruan semangat prajuritnya. Terdengar juga alunan genderan perang. "Maaf Paduka Raja, izinkan hamba ikut serta Patih Garuda." Wongso, aku tahu kekhawatiranmu. Jika berdiam sini membuatmu gelisah, baiklah, aku izinkan kau ikut, jawab Raja Andaru. "Terima kasih atas pengertian Anda Paduka Raja. Jika begitu, hamba mohon pamit." Tunggu dulu Mbah Wongso, aku juga ikut. Raja Andaru, kami juga akan ikut dengan mereka. Perselisihan ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Tidak apa-apa, kalian di sini saja. "Benar Tuan, Anda di sini saja, dan maaf sebelumnya jika ucapan saya kurang sopan." Raja Andaru menilai bahwa mereka setara dengannya, jadi Mbah Wongso pun bersikap lebih formal kepada Tori. "Tidak, kami akan tetap ikut. Ada kemungkinan pengunjung misterius itu adalah salah satu kawan kami." "Oh, benarkah? Baiklah, pastikan kalian kembali lagi kemari. Aku juga ingin bertemu pengunjung itu," kata Raja Andaru senang. Mereka akhirnya undur diri dan menuju ke desa Wongso. Mereka bergabung dengan Patih Garuda. Karena perjalanan lumayan jauh, Patih Garuda hanya membawa pasukan berkuda yang berjumlah 500 prajurit. Mereka masih menggunakan kereta bersama Mbah Wongso. Namun, perjalanan mereka sangatlah singkat. Yang awalnya mereka datang di kerajaan Andaru butuh waktu kurang lebih 3 jam. Mereka sampai sangat cepat, hanya beberapa menit saja. Akhirnya mereka sampai di desa Wongso. Kabut yang tipis serta pemandangan yang porak-poranda desa Wongso menambah suasana menjadi mencemaskan. Tidak terlihat satupun makhluk, tapi dari arah pasar terdengar suara berisik yang sepertinya ada pesta. Ada kemungkinan penduduk sedang merayakan keberhasilan mereka, atau malah mungkin itu adalah musuh. Mbah Wongso mulai gelisah dan menerka-nerka. "Periksa seluruh desa, yang lain ikut mereka." Patih Garuda perintahkan dan sebagian menuju ke arah pasar. "Pasukan Andaru datang," kata salah satu sosok yang tak jelas wujudnya tertutup kabut. Gemuruh suara langkah mendekat. Seluruh pasukan Patih Garuda bersiap menghadang. "Itu prajurit dari Andaru." "Ya, mereka datang." "Mereka datang." "Sayang sekali mereka tidak kebagian aksinya." Suara para penduduk Andaru dan prajurit yang masih bertahan. Senyum lega Mbah Wongso terukir di wajahnya. Para penduduk Wongso menghampiri dan mengerubung. Dari belakang nampak putra Mbah Wongso, sosok pria yang tinggi, tidak terlalu kekar, namun berotot dengan luka-luka kecil di tubuhnya. Sebut saja namanya Denmas Seno. "Nak, bagus, kerja bagus. Kamu sudah berjuang dengan hebat. Berapa orang yang gugur anakku?" kata Mbah Wongso sambil menepuk pundak anaknya. "Sudah menjadi kewajibanku, Pak. Hampir setengah penduduk terluka parah, namun tidak ada yang gugur," jawab Seno. Bagus, bagus sekali nak. Kau memang bisa diandalkan." Ucap Mbah Wongso tertawa puas mendengar anaknya. Bukankah setelah penduduk dibantai, utusanmu bilang begitu? Namun syukurlah jika tidak ada korban, ucap Patih Garuda. "Salam Patih Garuda. Jika saja kami tidak dibantu oleh manusia dan sosok kuat di sampingnya, mungkin seluruh penduduk akan binasa, termasuk diriku," jelas Seno. "Di mana mereka anakku?" Mereka merawat yang luka. Selain kuat, salah satu dari mereka bisa memanggil makhluk yang mampu menyembuhkan, jelas Seno sambil mengantarnya menuju pasar di mana pengunjung itu berada. Situasi di pasar masih ramai dengan sorak gembira kemenangan. Prajurit Andaru jelas datang terlambat. Di sekeliling pasar
tidak terlihat seperti pasar seperti yang awalnya Tori tiba, tapi lebih mirip seperti pasar binatang. Sekeliling pasar terdapat hewan-hewan gaib berbagai macam, dari ular besar, harimau, buaya, serigala, monyet, dan masih banyak lagi hewan-hewan mistis lainnya. Seperti dugaan, hewan-hewan tersebut adalah pasukan Mbah Basil, pendamping Desta. Oi Tori, ketemu juga kau. Sapa Desta. Lah, kok tiba di sini, Dul? Sudah aku duga kalian saling kenal. Terima kasih Tuan atas bantuannya. Dan saya pribadi meminta maaf atas perlakuan anakku sebelumnya. Sambil menundukkan kepala, Mbah Wongso mengatakan, Tidak apa-apa Mbah Wongso, semuanya hanya salah paham kok. Tidak kami ambil hati. jawab Desta. Mbah Wongso juga mendekati sosok sang raja hutan yang sangat berperan penting dalam mempertahankan desa Wongso. Kemudian Patih Garuda dan pasukannya kembali ke Istana Andaru untuk melaporkan situasi di desa Wongso. Seketika seluruh istana gempar atas kejadian itu. Prajurit desa Wongso yang dipimpin oleh Den Mas Seno mendadak menjadi perbincangan di Istana Andaru. Diketahui bahwa yang menyerang desa Wongso adalah prajurit Lingga dan sekumpulan makhluk yang tidak masuk ke dalam 9 penguasa. Para makhluk yang tidak mengakui 9 penguasa diam-diam menjalin persekutuan dengan kerajaan Lingga. Menurut kata-kata salah satu musuh yang menyerang, kerajaan Lingga menawarkan sesuatu yang menjanjikan, sehingga mereka mau beraliansi dan bergabung. Tentu hanya dengan puluhan prajurit desa yang tidak sampai 100 orang mampu menahan serbuan prajurit Lingga, bahkan bisa memenangkan pertempuran tanpa adanya korban. Sudah pasti nama mereka diperbincangkan di istana. Raja Andaru kemudian menurunkan titahnya bahwa seluruh prajurit dan penduduk desa Wongso akan dinaikkan derajatnya. Untuk menggelar upacara itu, Raja Andaru perintahkan mempersiapkan sebuah pesta yang besar untuk menyambut kedatangan para penduduk Wongso dan yang bersangkutan membantu pertahankan desa. Sementara di desa Wongso masih belum mengetahui hadiah apa yang menanti mereka di Istana Andaru. Utusan dari kerajaan hanya menyampaikan bahwa seluruh penduduk Wongso diundang untuk hadir di Istana Andaru. Selain Raja Andaru berniat ingin menaikkan status mereka, kira-kira apa yang akan diberikan? Desta adalah yang terakhir memasuki gerbang gaib Samarantu. Ketika dia bersama Mbah Basil, mereka tiba di sebuah hutan di tengah-tengah hutan. Suasana sepi, gelap, namun terlihat pohon-pohon menjulang tinggi. Pohonnya terlihat aneh, daunnya hitam dan batang pohonnya seperti karet lentur. Ketika pohon bergerak terkena angin, suaranya seperti per. Bah, di mana ini? Rekan-rekanku yang lain di mana posisinya? Ini yang disebut alam Kajimana. Di sini hidup beberapa makhluk yang berbeda-beda, jelas Mbah Basil. Oh, itu alam kaji, mantap Mbah. Posisi temanmu yang paling dekat ada di sebelah sana. Dia adalah teman kecilmu, nak. Mbah Basil menjelaskan sambil menunjukkan arah di mana Tori berada. Ya sudah, ayo kita ke sana Mbah. Namun Mbah Basil diam sejenak. Tatapannya serius seakan merasakan kehadiran. Tetap berada di dekatku, nak. Terdengar suara perkelahian antara 3 makhluk. Seekor harimau putih dikeroyok oleh 2 sosok merah bertubuh buncit yang masing-masing membawa gada berduri. Harimau itu terluka di sekujur tubuhnya dan masih tetap melawan. Auman Mbah Basil yang membuat Desta kaget. Seketika Mbah Basil menyerang 2 sosok merah itu. Cakar Mbah Basil mencabik-cabik mereka. Bahkan senjata yang mereka gunakan hancur. Tidak jelas kenapa tiba-tiba Mbah Basil menyerang tanpa aba-aba dari Desta. Sepertinya ada sesuatu dengan harimau putih itu. Macan putih itu ternyata adalah salah satu jenis yang sama dengan Mbah Basil. Maksudnya sama dalam artian jenisnya. Menurut Mbah Basil, makhluk gaib yang menyerupai binatang adalah yang terlemah di antara makhluk gaib lainnya. Hanya beberapa saja yang kuat seperti Mbah Basil.
Cukup berbeda dengan makhluk gaib yang ada di istana langit, yang rata-rata makhluk gaib yang menyerupai binatang justru sangat kuat. Mbah Basil adalah sosok siluman yang dulunya katanya adalah kakek moyang Desta yang berubah menjadi hewan gaib. Mbah Basil hidup ketika era kerajaan Majapahit dan dia adalah rakyat biasa namun sakti di masanya. Mbah Basil sendiri sudah melindungi keturunannya hingga puluhan generasi. Desta memang keturunan kerajaan, tetapi sudah padam beberapa ratus tahun yang lalu, entah itu dari nenek atau mungkin kakek buyut Desta. Desta tidak tahu apa yang dikatakan Mbah Basil kepada macan putih itu. Menurut Mbah Basil, macan putih itu diburu, tidak dibunuh memang, akan tetapi untuk dijinakkan. Tidak diketahui secara pasti dijinakkan untuk apa. Kemungkinan ada hubungannya dengan manusia, tetapi tidak bisa dipastikan kebenarannya. Macan putih itu punya kawanan, bisa disebut sebagai kerajaan siluman, dipimpin oleh makhluk yang sama seperti Mbah Basil. Nama kerajaan tersebut adalah Kerajaan Adiwangsa. Mbah Basil sendiri adalah raja siluman, namun tidak memiliki kerajaan, tapi sewaktu-waktu Mbah Basil membutuhkan, pengikutnya akan datang. Akhirnya Mbah Basil ingin menemui pimpinan macan putih itu, Raja Adiwangsa, yang sejatinya Mbah Basil sudah tahu siapa itu Adiwangsa. Hanya ingin memastikan benar atau tidak. Setelah macan itu sedikit membaik, dia menuntun menuju kerajaan Adiwangsa. Mereka mengikuti macan putih itu. Semakin mereka masuk ke dalam, anehnya semakin jauh mereka melangkah, suasana jauh lebih terang. Pohon tinggi tidak ada, pohon sekitar terlihat biasa, tidak terlalu tinggi, sehingga awan di langit yang kemerahan terlihat. Sesaat kemudian, mereka sampai di gua yang besar. Di samping gua ada danau yang cukup luas. Ada banyak buaya, hitam, putih, kuning, dan sebagainya. Semuanya terlihat akur. Melihat kedatangan mereka, para buaya itu mendekat hingga ke bibir danau. Hanya perhatikan rombongan Desta. Tepat di pintu gua yang besar, ada dua sosok tinggi besar, berbulu hitam. Awalnya Desta mengira itu makhluk seperti genderuwo, tapi Desta salah. Dua sosok hitam itu adalah kera besar. Kera itu bersuara melihat ke arah Desta yang sepertinya tidak suka melihatnya. Kemudian macan putih membalas bersuara, percakapan binatang yang tidak bisa Desta pahami. Intinya kera itu menanyakan siapa mereka, dan harimau putih itu menjawabnya bahwa Desta adalah tamu sekaligus penolongnya. Mereka akhirnya diizinkan masuk oleh kera itu. Guanya sangat besar, mungkin 5 kali tingginya dari kera itu, sedangkan kera itu sendiri bisa 4 kali lipat tingginya manusia dewasa. Desta membayangkan di dalam gua seperti suasana yang gelap. Tapi setelah dia masuk, lagi-lagi perkiraan Desta salah. Di dalam gua sangat menakjubkan. Sebuah jembatan yang besar terbuat dari batu, dan di seberang jembatan terdapat padang rumput yang agak kering, tetapi enak sekali dipandang. Sekeliling tidak terlihat jelas, hanya terdengar deru air yang jatuh, seperti air terjun. Dari arah depan yang tidak terlihat jelas terdapat bangunan yang menyilaukan. Lebih dekat, Desta melihatnya, sungguh hal yang tidak bisa dia percaya. Selama Desta menjelajah ke alam gaib, dia tidak pernah menemukan yang semenakjubkan itu. Sekali lagi, khayalan Desta mengkhianati. Namanya saja hewan, meskipun hewan gaib sekalipun, Desta pikir kerajaan hewan itu hanyalah berupa tumpukan batu, dan begitulah sesederhananya. Namun, yang Desta lihat adalah bangunan yang bahkan lebih modern dari manusia. Sebuah istana dengan kilauan emas, kuning kemerahan bercampur silver. Di belakang istana terdapat air terjun. Kekaguman Desta tidak sampai situ saja. Di daratan yang luas itu ternyata dikelilingi jurang yang di bawahnya adalah air. Sekeliling adalah air terjun. Jadi, seperti pulau yang berada di atas air, pemandangan yang sungguh luar biasa. Mereka tepat berada di pintu gerbang istana yang sangat megah. Pintu tersebut tidak tertutup, sudah terbuka lebar. Di dalamnya begitu banyak makhluk yang menyerupai berbagai macam hewan yang sedang melakukan aktivitasnya. Bercengkrama dan berisiknya hewan-hewan kecil berlarian. Ada pula yang berjalan layaknya manusia, dan ada juga yang asli seperti hewan pada umumnya. Seperti halnya aktivitas manusia, mereka juga berdagang. Melihat kedatangan rombongan Desta, perhatian mereka tertuju ke arahnya, lalu menghentikan aktivitasnya. Pandangan mereka mengarah sepenuhnya ke arah Mbah Basil.
jalanan yang ramai menjadi sunyi dan semuanya menyinggir membukakan jalan untuk mereka. Siapa mereka? Apakah itu manusia? Wow, sosok itu gagah sekali. Bah, benarkah ini kerajaan? Tapi kok... Ya, begitulah nak. Hebat sekali, Mbah. Sesaat setelah mereka berjalan, ada beberapa sosok hewan yang berdiri menyambut mereka. Selamat datang di kawasan yang mulia Adiwangsa. Mari kami antar menemui beliau, ucap salah satu sosok yang mirip serigala. Mereka memasuki ruangan istana yang di dalamnya terdapat berbagai sosok binatang yang lebih baik dan kuat dibandingkan di luar, terlihat berbeda dan lebih punya wibawa. Di ujung ruangan, sosok berbulu putih tebal dengan mahkotanya yang berkilauan, sang singa putih duduk di singgasananya. Raja itu menyadari kedatangan mereka. Tiba-tiba saja, setelah dua ekor singa itu bertemu, mereka langsung berduel. Di dalam istana, tanpa bicara apapun, singa putih dan Mbah Basil tiba-tiba berduel dan tidak ada yang berani mencegah duel mereka. Seluruh makhluk yang berada di dalam istana menyingkir, takut terkena dampak dari pertarungan mereka. Seluruh ruangan menjadi porak-poranda, rasa khawatir Desta mulai terasa. Mbah Basil jarang sekali seserius itu dalam bertarung, bahkan hingga berubah ke wujud sejatinya. Desta mulai takut, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Auman kedua Raja Hutan dengan suara serangan masing-masing berbenturan. Seluruh ruangan menjadi hancur berantakan. Dua sosok singa itu bertempur tidak pedulikan sekelilingnya. Namun ada yang aneh dengan raut wajah mereka. Meskipun Desta tidak bisa membedakan, tapi Desta yakin mereka terlihat tersenyum. Sesaat kemudian pertarungan mereka berhenti. Basil! Kau masih tangguh seperti dulu. Apa kabarmu, sahabatku? Kata Raja Adiwangsa. Oh, aku kira kau sudah mampus, Adiwangsa. Ratusan tahun tidak melihatmu, ternyata kau bersembunyi di sini rupanya. Balas Mbah Basil yang kemudian menghampiri sahabatnya dan berjabat tangan tertawa puas bersama. Mereka berdua tidak menghiraukan yang lainnya, seakan pertemuan mereka jauh lebih penting dari apapun. Wujud Mbah Basil berubah menjadi tegap berdiri, masih berwujud singa, namun berdiri layaknya manusia. Begitu pula Raja Adiwangsa. Mereka adalah tipe makhluk yang sama, hanya berbeda warna bulunya. Mbah Basil memiliki warna coklat emas dan Raja Adiwangsa adalah putih. Oh ya temanku, aku bersama cucuku. Kemarilah nak. Mbah Basil katakan setelah dia tersadar bahwa Desta bersamanya dan memperkenalkan Desta kepada Raja Adiwangsa. Oh, kau masih menjaga keturunanmu hingga sekarang, Basil. Iya Mbah, salam Raja Adiwangsa. Basil ini seperti saudaraku, jadi panggil juga aku Mbah. Baik Mbah Raja Adiwangsa. Bagus, baiklah, ayo keluar. Aku kenalkan kepada rakyatku. Raja Adiwangsa mengajak mereka ke puncak istananya. Raja Adiwangsa adalah teman Mbah Basil di masa lalu. Mereka sama-sama pertapa yang moksa dan menjelma menjadi singa gaib. Banyak pertarungan dan pengalaman yang mereka jalani, namun akhirnya mereka berpisah. Siapa sangka setelah beberapa lama berlalu, mereka berdua dipertemukan kembali. Di atas puncak istana Adiwangsa, pemandangan seluruh istana terlihat. Lebih jelas istana Adiwangsa dikelilingi oleh air terjun. Dengarkan rakyatku semuanya. Suara menggelegar Raja Adiwangsa menggema ke seluruh pelosok pulau. Seluruh pengikut Raja Adiwangsa berbondong-bondong mendekat. Lihatlah, di sampingku adalah saudaraku dan cucunya. Kalian harus menghormati mereka. Ucap Raja Adiwangsa disusul sorakan dari para pengikutnya. Dahulu kala,
Ketika Mbah Basil dan Raja Diwangsa masih muda ratusan tahun lalu, mereka adalah saudara seperguruan yang belajar ilmu bersama. Mereka berdua selalu berlomba untuk naik ke puncak kesaktian, hingga di mana Mbah Basil harus berhenti untuk mengejar tingkat yang lebih tinggi lagi yang kemudian berkeluarga. Sedangkan Raja Diwangsa tidak pedulikan urusan duniawi dan terus memperdalam kesaktiannya hingga menjelma menjadi singa putih. Namun, ternyata Mbah Basil tidak berhenti begitu saja. Ketika anaknya cukup dewasa, Mbah Basil menyusul Raja Diwangsa dan sama-sama menjelma menjadi singa gaib. Ratusan tahun mereka menjaga wilayah mereka dari segala bencana. Pernah juga mereka menjadi bagian dari kerajaan yang kuat, sehingga mereka terpisah karena sudah memiliki tujuan yang berbeda. Mbah Basil melindungi anak dan cucunya selama mungkin, dan Raja Diwangsa berpindah-pindah tempat untuk mencari kesaktian yang lebih lagi. Setelah itu, Desta menjadi lebih dekat dengan Raja Diwangsa. Raja Diwangsa ternyata sangat baik dan wibawanya tidak kalah dari Mbah Basil. Nak, rekanmu sepertinya dalam kesulitan, tapi lupakan, mereka bisa mengatasinya, kata Mbah Basil. Siapa Mbah? Tori. Ayo kita ke sana, Mbah. Hei, kalian baru saja mampir, kenapa buru-buru pergi? Protes Raja Diwangsa. Kemudian Desta menjelaskan kedatangan mereka di alam itu dan menyinggung soal peri hitam. Raja Diwangsa sempat geram mendengar nama peri itu. Setelah berbagai penjelasan, Raja Diwangsa bisa memahami dan mengizinkan mereka pergi. Baiklah, segera selesaikan urusan kalian. Aku tidak bisa ikut dengan kalian, tetapi aku, Raja Diwangsa, akan membantu kalian jika ada masalah di wilayah Samarantu. Belum saatnya aku keluar, masih ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Kalian pergilah, kita akan bertemu kembali, ucap Raja Adiwangsa. Akhirnya Desta dan Mbah Basil meninggalkan kerajaan Adiwangsa. Mbah Basil berubah ke bentuk semula selayaknya singa pada umumnya. Kepergian mereka diiringi oleh bermacam-macam makhluk, sangat berisik. Mereka mengatakan apa yang tidak jelas dimengerti. Hingga sampai di mulut gua, Mbah Basil lari dengan kecepatan tinggi dan Desta berada di punggungnya. Sesaat kemudian, mereka bertemu sekumpulan pasukan. Entah pasukan dari mana, wujud mereka seperti manusia, namun wujud yang berbeda. Bertanduk, bertaring, berekor, dan lain sebagainya. Sungguh pasukan yang banyak. Pasukan itu tidak menyadarinya. Untuk mencegah terjadinya hal yang membahayakan, Mbah Basil memilih memutari pasukan itu dan mencari jalan yang aman. Sesaat kemudian, mereka tiba di sebuah perkampungan. Kampung yang terkesan kuno dan jadul. Semuanya rata-rata terbuat dari kayu dan bambu. Mereka mendekati sebuah pos jaga seperti cakruk atau pos zaman dahulu, seperti tempat untuk jaga ronda. Di situ ada 4 atau 5 prajurit yang memakai pakaian adat Jawa, memakai celana berbahan sarung, tapi hanya sampai lutut seperti tokoh ketoprak Jawa. Tunggu sebentar, siapa kalian? Tanya salah seorang prajurit memakai bahasa Jawa. Kami nyasar. Siapa pemimpin di sini? Bolehkah kami menemuinya? Ucap Desta. Oh begitu, monggo saya antarkan, kata prajurit itu membalas ramah. Mereka mengikuti prajurit itu dan tiba di rumah yang sederhana terbuat dari kayu. Permisi Den Mas, ada tamu. Sesaat kemudian seseorang membukakan pintu. Oh, silakan masuk, silakan. Kemudian mereka masuk ke rumahnya. Di dalam ada 4 penjaga yang lumayan terlihat kuat daripada yang di luar. Mereka saling memperkenalkan diri, begitu pula Den Mas Seno. Mbah Basil merasakan bahwa Tori pernah mampir ke desa tersebut. Den Mas Seno pun juga mengatakan bahwa sebelumnya ada seseorang manusia yang pernah mampir, tapi dia tidak tahu, hanya dengar dari para prajuritnya. Saat itu Den Mas Seno sedang melakukan patroli rutin. Dia dengar manusia itu pergi dengan ayahnya di kerajaan Andaru. Mereka berbincang sejenak. Kemudian Desta meminta Mbah Basil untuk segera menyusul Tori. Namun Mbah Basil merasakan bahwa Tori tidak lagi dalam bahaya. Mbah Basil bisa merasakan keadaan mereka yang memakai cincin pemberian Mbah Basil sebelumnya. Dengan memakai cincin tersebut, Mbah Basil bisa merasakan jiwa mereka.
Setelah panjang lebar obrolan mereka dengan Denmas Seno, terjadilah kegaduhan di luar. Tolong, ampun, cepat lari, cepat! Suara-suara jeritan dari kejauhan terdengar. Mereka semuanya keluar dari rumah Denmas Seno. Denmas, kita diserang oleh sekumpulan prajurit dan kawanan entah dari mana. Denmas, bagaimana ini? Kata salah satu prajurit yang panik. Kalian tahan mereka berdua. Kedatangan mereka, tiba-tiba desa kita diserang. Denmas Seno langsung menuduh Desta dan Mbah Basil. Baik Denmas, maafkan kami. Sementara kalian akan kami tahan, kata salah seorang prajurit yang awalnya berada di dalam rumah. Woi, maksudnya apa ini? Biarkan nak, kita turuti saja mereka. Maaf, kami terpaksa menahan kalian sementara hingga situasinya stabil dan kalian tidak ada kaitannya dengan ini, kata Denmas Seno, kemudian pergi ke arah di mana kekacauan itu berada. Desta dan Mbah Basil digiring oleh 4 prajurit yang terlihat kuat menuju di sebuah lapangan dekat Cakruk. Di situ terdapat kurungan yang besar terbuat dari besi. Mereka dimasukkan ke dalam kurungan yang berbentuk persegi. Mbah, kenapa diam saja? Hajar saja mereka, Mbah. Nak, mereka tidaklah jahat. Biarkan saja mereka selesaikan masalah mereka dulu. Desta tidak berkata lagi. Dia percaya dengan apa yang Mbah Basil katakan. Tadinya yang membuat Denmas Seno curiga karena Mbah Basil juga sempat merasakan akan ada serangan dari desa dan menyampaikannya. Namun Denmas Seno tidak mempercayainya. Menurutnya, tidak pernah desa Wongso diserang sebelumnya, kecuali kumpulan makhluk yang tidak ada dalam daftar 9 penguasa. Itu pun tidak akan mungkin terjadi. Jadi, menurut Denmas Seno, Desta dan Mbah Basil kemungkinan yang membawa pasukan itu. Dari jauh masih terdengar suruhan suara yang sedang bertarung, jeritan ketakutan dan amarah. Seluruh prajurit Wongso menuju ke arah pasar, di mana keributan itu berada. Namun, tanpa disangka-sangka dari arah di mana mereka datang, muncul beberapa sosok yang menyeramkan. Celakanya, di situ ada beberapa prajurit saja, tanpa pimpinan dan hanya mengandalkan kekuatan individu mereka menahan puluhan sosok menyeramkan itu. Beberapa prajurit Jawa itu mundur hingga sampai di lapangan di mana mereka ditahan di kubik besi. 4 prajurit yang menjaga mereka kemudian membantu. Hoi, lepaskan kami dulu. Kami bantu menanganinya. Kalian tetaplah di situ. Ini perintah Denmas Seno, jawab prajurit tersebut. Tentunya mustahil bagi prajurit Jawa yang tidak sampai 10 orang itu menahan puluhan sosok menyeramkan dan terlihat kuat. Tapi 4 prajurit yang menjaga mereka berbeda. Mereka memang tangguh seperti yang Desta pikirkan. Kali ini dugaannya tidak mengkhianatinya. Hadirnya keempat prajurit itu, musuh mampu ditahan dan bahkan memaksa musuh untuk mundur. Sangat gesit dan cepat serangan keempat prajurit itu. Puluhan musuh hampir habis diterjang mereka. Namun itu hanyalah sementara. Sesaat prajurit Jawa itu di atas angin, muncul kembali musuh yang lebih banyak dan terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Seketika, seluruh prajurit Jawa mundur kembali. Desta berteriak berulang kali untuk membebaskannya, tapi tidak mereka hiraukan. Bah, jebol pintu besi ini, cepat! Mbah Basil langsung melakukannya. Cakarnya dengan mudahnya menjebol besi itu seperti kertas. Meskipun Mbah Basil itu memang kakek buyut Desta, dia tetaplah jin pendampingnya. Ketika Desta berkata, Mbah Basil tidak pernah bisa menolak perintah. Mereka langsung keluar dari kurungan itu. Beberapa prajurit Jawa mulai terluka dan tidak sanggup lagi untuk bertahan. Kemudian, Niating sun ajiku komarakeni. sebuah mantra Desta teriakkan. Kedua lengannya perlahan menyalakan api. Kobaran api menyelimuti lengannya seperti sarung tangan yang terbuat dari api yang berkobar. Desta turun menghantam tanah tepat di tengah kumpulan musuh dan membuatnya terpental dan terbakar. Suara makhluk menjerit terbakar bersautan. Tidak sampai di situ saja, Desta terus membasmi musuh yang berada dalam jangkauannya. Setiap pukulan Desta mengenai musuh akan langsung terbakar.
api menyebar ketika menyentuh musuh lainnya tidak bisa dipandapkan hingga musuh hangus dan lenyap. Mbah Basil hanyalah menonton, tidak melakukan apa-apa. Beberapa prajurit Jawa yang terluka terdiam dan semua musuh mengarah kepada Desta. Suara berdesis kobaran api di tangan menerjang musuh yang ada. Dalam sekejap, seluruh makhluk yang ada habis terbakar seluruhnya hingga hangus. Perlahan, aura api di tangannya mereda dan hilang. Bah, ayo susul yang di sebelah sana, kata Desta semangat. Ayolah nak. Prajurit Jawa yang terluka masih terdiam, tidak mengatakan apa-apa. Hei, kalian ikut tidak? Iya Tuan. Tidak jauh dari lokasi di mana pertempuran sesungguhnya berada, di arah pasar, suara pertempuran terdengar, teriakan semangat dan kematian menyelimuti area pasar. Denmas Seno mati-matian melindungi wilayahnya. Di depan mereka, puluhan warga Wongso yang terluka berkumpul. Jauh di depan Denmas Seno bertahan bersama puluhan prajuritnya. Suasana sangat sulit. Desta tidak bisa menggunakan ilmunya sembarangan. Bisa jadi malah para prajurit Jawa terkena ilmunya juga. Hanya dengan puluhan prajurit, Denmas Seno mampu menahan musuh yang lebih dari 500 prajurit dan kawanan makhluk aneh yang jumlahnya tidak sedikit. Sebagian mundur, lindungi warga, yang lainnya tetap di sini, perintah Denmas Seno pada prajuritnya. Denmas Seno mulai kewalahan dan mengalami beberapa luka. Dia tidak peduli lagi dengan keselamatannya. Ketika di ujung tanduk, Mbah Basil mulai beraksi. Auman Mbah Basil menggema, sehingga menghentikan pertempuran. Disusul munculnya hewan-hewan gaib dari segala arah, tidak terhitung jumlahnya. Seluruhnya hewan gaib yang ada mengitari pasukan musuh. Sekelompok beruang hitam menyerang musuh dari arah belakang dan disusul dengan kawanan babi hutan berbulu merah. Bukan sekedar babi hutan biasa, ukurannya sebesar sapi dan ada banyak. Babi itu menerjang dari arah belakang, berkolaborasi dengan beruang hitam. Tanah di atas pasukan musuh berpijak tiba-tiba berlubang dan musuh yang berada di atasnya semuanya jatuh ke bawah. Sudah dipastikan musuh yang jatuh ke lubang itu dipastikan tidak akan selamat, sebab di dalam lubang terdapat berbagai jenis ular-ular besar menanti. Tidak sampai di situ saja, di atas langit kawanan Raja Wali melempar batu api menghujani pasukan musuh. Seketika pasukan musuh binasa.